Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini TV Polytron 24 inci TV LED ya, tipe LED. Dia mati total karena kena petir. Ini kalau kita colokkan TV-nya, untuk indikator tidak menyala. Kemudian kalau misalnya kita tekan tombol power sebentar, nah ini dia tombol powernya, tidak ada reaksi sama sekali. Jadi TV ini mati total, dan dari keterangan pemiliknya katanya mati total karena kena petir. Jadi langsung saja teman-teman ya, kita bongkar TV-nya. Oke teman-teman, TV sudah saya bongkar ya. Dan untuk bagian dalam seperti biasa ada power supply, ada mainboard, ada T-con atau timing control ya yang menuju layar. Untuk kerusakan TV mati total, apalagi kalau misalnya kena petir, itu paling sering disebabkan oleh rangkaian power supply teman-teman ya yang bermasalah. Tapi ada juga yang biasa di mainboard, tapi kebanyakan itu di area power supply. Jadi jika teman-teman menjumpai TV mati total karena kena petir, itu bisa langsung cek di area power supply dulu, terutama untuk sekring ya. Ini ada sekring. Nah ini ada tulisan seperti itu teman-teman ya, T 3,15 ampere 250 volt yang ini sekringnya ya. Nah biasanya sekringnya putus, dan itu disebabkan oleh beberapa komponen yang short ya, termasuk dioda ini harus kita cek, terutama juga untuk MOSFET ini harus kita cek juga. Jadi teman-teman fokuskan dulu ke area primer ya. Ini untuk rangkaian power supply kan terbagi dua teman-teman. Ini ada garis ya, ada garis di area sini namanya area primer, dan area sini area sekunder. Jadi kita fokusnya di sini dulu, di area primer dulu ya. Kita cek semua komponen dioda, sekring, dan MOSFET. Oke teman-teman, multimeter sudah saya siapkan. Tadi ada satu hal penting ya yang lupa saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu teman-teman ketika menjumpai TV dengan kerusakan mati total, itu wajib untuk memeriksa tegangan di kaki elko besar ini teman-teman. Ini ada elko dengan nilai 450 volt ya. Untuk mikronya ada yang pakai 68, ada yang pakai 100, ada yang pakai 86. Jadi sebelum teman-teman utak-atik rangkaian power supply-nya, itu teman-teman wajib untuk memeriksa tegangan di kaki elko besar ini ya. Jadi teman-teman cek dalam keadaan TV ini tidak tercolok ke listrik ya. Nah ini kita cabut dulu untuk stiker listriknya. Sekarang kita cek. Ini kita nggak boleh menyentuh di bagian sini dulu ya teman-teman, karena kita nggak tahu apakah ada tegangan yang tersimpan di kaki elko ataukah ini memang sudah hilang. Kita cek ya di kaki elko besar ini, kaki positif dan negatif. Oke teman-teman ya, ternyata tegangannya nyimpan ya. Ini sangat berbahaya teman-teman, kalau misalnya kita sentuh ini akan nyetrum. Terlalu tinggi ya, 309 volt. Ini akan turun secara perlahan ya. Tapi kalau misalnya kita tunggu akan sangat lama. Akan kita hilangkan menggunakan stiker solder nantinya. Oke, kita pakai stiker solder saja seperti ini untuk menghilangkan tegangannya. Nah, yang ini ya. Yang satu di kaki plus, yang satu di kaki minus ya. Seperti ini teman-teman. Kita biarkan beberapa lama. Oke, selanjutnya kita tes kembali apakah masih ada tegangan tersimpan. Oke, sudah tidak ada ya. Ini tersisa 2 volt ya. Sudah aman teman-teman. Sudah aman kita sentuh ya. Jadi kasus mati total itu ada dua teman-teman ya. Kalau misalnya tegangan tersimpan seperti tadi, itu kemungkinan untuk sekring tadi yang saya bilang ya, sekring dioda
dan dioda juga ini, dan MOSFET kemungkinan normal ya. Kalau misalnya tegangannya ada di sini, tegangannya menyimpan, kemungkinan besar itu ketiga komponen tersebut normal, sekring, dioda, dan MOSFET ya. Karena kalau misalnya MOSFET-nya korslet itu tidak akan menyimpan ya. Untuk elko ini tidak akan menyimpan karena kaki positif dan negatifnya ini gabung di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia korslet ya artinya tegangan di sini pasti hilang teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menjumpai TV mati total dan pada saat teman-teman tes di kaki elko ini ternyata nggak nyimpan tegangan, nah teman-teman bisa melakukan pengecekan pada sekring, dioda, dan MOSFET ya. Jadi untuk sekring itu bisa teman-teman tes di posisi buzzer saja ya. Untuk multimeternya kita tes di posisi buzzer saja. Kalau kita tes di kaki sekring itu nyambung ya. Ini sekringnya tadi. Kemudian kalau tes dioda, kita bawa ke pengetesan dioda. Ini ada lambang dioda ya. Nih. Kemudian kita tes satu persatu. Nah itu dia, kalau misalnya kita satu arah seperti ini dia nggak akan ada nilainya, tapi kalau misalnya kita balik ini ada nilainya ya teman-teman. Nah oke lanjut teman-teman. Jadi power supply ini tadi dia nggak bisa nyala, nggak bisa mengeluarkan tegangan, dan untuk elko besarnya ini nyimpan tegangan ya. Nah itu biasanya disebabkan karena ada beberapa hal ya. Yang pertama, bisa saja autocoupler ini rusak. Ini namanya autocoupler ya, yang 4 kaki teman-teman. Ini. Yang kedua, bisa juga disebabkan karena kerusakan dari IC kecil ini. Yang ada IC kecil, IC driver, IC PWM ya. Ini cukup kecil teman-teman ya. Nah, bisa juga itu disebabkan karena di area sekunder ini ada komponen yang short, termasuk untuk dioda-dioda ini. Jadi untuk simpelnya ini kita bisa cek dulu ya di bagian sekundernya ini apakah ada yang short untuk dioda-diodanya. Kita bawa di posisi buzzer saja ya. Kemudian kita cek seperti ini. Oke, semuanya aman sepertinya. Oke, aman ya. Oke teman-teman, setelah kita periksa ternyata power supply ini bermasalah di IC drivernya, IC yang kecil tadi ya. Ini IC-nya sudah saya lepas. Tadi posisinya ada di sini ya teman-teman. Nah ini dia. Ini pinnya sudah saya lepas. Tadi setelah saya cek di bagian sekunder sini semua aman, dan saya cek komponen di sekitar sini juga aman ya, bagian primer. Ternyata dia masalah di sini IC driver teman-teman ya. Ini sudah rusak, dan ini IC driver ini cukup kecil teman-teman ya. Ini sudah saya lepas ya. Dan kalau kita mau lihat kodenya ini sangat sulit ya, sangat sulit kita lihat kodenya. Jadi rencananya ini akan saya modif lagi ya. Kita modif lagi power supply ini menggunakan gacun. Sebenarnya teman-teman bisa langsung beli ya power supply seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau beli, itu bisa teman-teman jumpai di Shopee atau di Bukalapak atau di Tokopedia juga ada banyak teman-teman ya. Tinggal tulis saja untuk tipe televisinya, model televisinya ya. Itu bisa teman-teman lihat di belakang televisi. Ini tipenya PLD 24D9501. Teman-teman bisa searching di toko-toko online untuk mencari power supply-nya. Mungkin harganya cukup murah ya, karena ini ukuran 24 inci saja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba ya, bisa juga teman-teman memodif ya, seperti yang akan saya lakukan ini. Saya akan modif menggunakan gacun 5 kabel seperti ini. Kalau gacun 5 kabel seperti ini harganya cuma belasan ribu ya. Ada yang 15.000, ada yang 12.000 ya. Gacun seperti ini, gacun 5 kabel ini memang untuk TV LED. Tempatnya seperti ini.
yang 40 watt. Ini cocok untuk TV LED LCD 9 sampai 28 inci. Saya akan coba pasang ke power supply ini apakah bisa. Dan untuk pemasangan gacun seperti ini teman-teman, itu sudah ada petunjuk ya, dan saya rasa saya juga sering mengupload video tentang pemasangan gacun seperti ini, jadi akan saya ringkas saja ya. Saya akan pasang dulu, nanti akan saya perlihatkan hasil akhirnya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini gacunnya sudah saya pasang. Sebelum memasang gacun tadi saya lupa teman-teman ya, ini harus kita lepas dulu untuk mousepadnya. Jadi sebelum pasang ini teman-teman harus melepas dulu mousepadnya. Dan untuk pin 4 auto coupler ini harus kita bebaskan dari jalur ya. Ini sudah saya potong ya, sudah saya potong. Jadi untuk kaki 4 ini nggak nyambung ke PCB, nggak nyambung ke jalur ya. Nah ini kan kaki 4-nya masuk ke jumperan sini, dan jumperannya sudah saya potong teman-teman. Nah jadi untuk pemasangan gacun itu kabel merah ini masuk ke VCC untuk IC driver. Teman-teman cari elko kecil ya, ambil di positifnya, biasanya ada dioda juga teman-teman. Ambil di positif elko kecil ini untuk kabel merah. Kabel putih di kaki 4 auto coupler tadi yang kita bebaskan jalurnya ya. Kabel kuning di kaki tengah MOSFET. Ini MOSFETnya tadi di kaki tengahnya sini ya, di pin sini. Kaki drain ya, ini untuk pin drain MOSFET ya, sini tengah. Dan selanjutnya untuk hijau dan hitam ini masing-masing hijau positif dan hitam negatif dari elko besar. Nih elko besar teman-teman ya. Nah, seperti itu pemasangannya. Dan setelah kita pasang seperti ini, sekarang saatnya kita coba lakukan pengetesan apakah power supply ini bisa diselamatkan dengan gacun. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau pesan gacun di toko online, tinggal tulis saja gacun, GACUN 5 kabel, gacun 5 kabel. Tapi ini gacun 5 kabel seperti ini itu kadang tidak semua TV berhasil ya teman-teman. Kadang ada juga yang nggak bisa pakai gacun seperti ini, harus pakai yang 4 kabel yang wattnya agak tinggi ya. Nah, ini saya mau coba dulu apakah ini bisa berhasil. Tadi untuk tipe TV-nya ini sudah saya perlihatkan ya. Jadi kalau tipe TV teman-teman sama, kalau misalnya nanti ini berhasil ya bisa pakai gacun 5 kabel seperti ini teman-teman. Oke, saya coba colokkan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata indikator menyala teman-teman ya. Nah ini dia, indikator sudah menyala. Nah itu dia ya. Nah sekarang saya coba tekan tombol power yang ada di sini. Kita lihat, oke, indikator berkedip dan backlight kelihatan menyala teman-teman ya. Saya mau lihat dulu untuk tampilan apakah registernya keluar. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya, register keluar. Jadi TV ini bisa normal dengan memodif power supply menggunakan gacun seperti ini teman-teman ya, gacun 5 kabel. Nah seperti itu ya, alhamdulillah kita nggak jadi ganti power supply, bisa pakai gacun ya. Cukup dulu teman-teman video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.